Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip koperasi sebagai lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian koperasi secara umum serta dasar hukum yang melandasi pembentukan koperasi tersebut. Di video ini kita akan membahas prinsip-prinsip koperasi. Ya, jadi koperasi itu dijalankan didasari dengan beberapa prinsip. Nah, kita lihat di sini ada 7 prinsip. Ya, ini dianggap sebagai pedoman atau petunjuk bagi perkoperasian untuk mempraktekkan nilai-nilai dari koperasi tersebut. Nah, apa aja? Yang pertama itu adalah keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela. Jadi siapapun bisa masuk. Ya, tidak ada batasan. Ya, oh ini hanya untuk golongan tertentu misalnya. Oh ini hanya untuk agama tertentu. Oh ini hanya untuk suku tertentu, tidak. Ya, jadi pada prinsipnya koperasi tersebut itu bebas, ya siapapun bisa masuk dan bersifat sukarela, ya. Kemudian kontrol anggota itu secara demokratis, artinya pengendalian anggotanya itu dikendalikan dengan sistem demokrasi, ya. Jadi semua anggota itu aktif berpartisipasi, ya dalam membuat kebijakan serta juga mematuhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pengurus koperasi tersebut. Ya, jadi tanggung jawabnya di sini adalah semua ya, yang menjadi anggota koperasi, bukan terbatas hanya kepada pengurus saja. Kemudian partisipasi ekonomi anggota. Ya, jadi anggota itu harus berkontribusi secara adil ya terhadap modal koperasi dan juga mengawasi pengelolaannya. Ya, artinya secara adil di sini maksudnya begini. Jika ada anggota yang menyetor modal misalnya 500.000, kemudian ada anggota lain yang menyetor modal 100.000. Nah, ketika nanti koperasi tersebut mendapatkan laba atau dalam istilahnya SHU, sisa hasil keuntungan, maka anggota yang misalnya mendapatkan laba sebesar 50.000 misalnya seperti itu, maka tidak bisa dibagi secara sama terhadap yang bermodal 100.000 serta yang bermodal 500.000. Kenapa? Karena itu tidak adil. Bagi yang modalnya 500.000 mendapatkan laba sebesar 50.000 itu tentu kecil kan. Tapi bagi yang bermodal 100.000 mendapatkan laba 50.000 maka itu kan besar. Nah, maka tidak bisa seperti itu. Jadi harus memperhatikan keadilan. Artinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau modal-modal yang disetor oleh para masing-masing anggota. Kemudian otonomi dan independen. Koperasi ini merupakan organisasi otonom serta swadaya. Artinya dia dikendalikan oleh anggota, bukan oleh perorangan. Jadi tidak ada yang namanya kekuasaan itu dikendalikan oleh satu orang saja, namun menentukan dengan anggotanya. Kemudian berikutnya adalah pendidikan, pelatihan, serta informasi. Ya, setiap koperasi itu harus menyelenggarakan yang namanya pendidikan, kemudian juga pelatihan, kemudian juga apalagi ya, apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya agar semua anggota, baik anggota secara umum ataupun manajernya ataupun karyawannya itu mereka bisa berkontribusi secara efektif terhadap pengembangan usahanya. Artinya hal ini sebenarnya wajar di dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi manapun yang namanya pelatihan itu pasti ada. Tujuannya apa? Agar mereka bisa berkontribusi terhadap organisasi tersebut. Demikian juga dengan koperasi, ya, tidak beda. Karena pada prinsipnya ini merupakan sebuah badan usaha. Kemudian kerjasama antar koperasi. Koperasi juga melayani anggotanya dengan paling efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional. Artinya gini, mereka saling bekerja sama, kemudian juga saling memperkuatlah gerakan antar perkoperasian tersebut. Ya, jadi masing-masing koperasi itu bisa bekerja sama agar bisa maju bersama, ya kurang lebih sih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peduli komunitas. Koperasi juga bekerja sama dengan komunitas, ya artinya komunitas apapun ya, selama itu tujuannya positif. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan komunitas tersebut serta koperasinya. Ya, akhirnya semuanya bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari komunitas serta dari koperasi tersebut. Ya, nah itu adalah 7 prinsip koperasi yang merupakan pedoman bagi sebuah koperasi dalam menjalankan aktivitasnya. Ya,
Nah, di video berikutnya nanti saya akan menjelaskan fungsi dan peran koperasi seperti apa sebagai pelengkap dari materi bab 8 ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.